Shalom Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapa di sorga, terima kasih buat kasih setiamu yang selalu baru tiap-tiap pagi, yang memungkinkan kami boleh ada lagi di hari ini. Kami mau melandasi dengan firman-Mu. Mohon hikmat pengertian Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 16 sampai 17. Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita adalah belajar dari Yudas Iskariot, orang yang tamak. Nah, saudara, tentu setiap kita masih bertanya-tanya bagaimana mungkin ya orang seperti Yudas Iskariot dapat mengkhianati Yesus. Padahal kan ia seorang murid yang sudah didoakan dan dipilih Yesus, bahkan sampai dipercaya memegang kas atau bendahara ministrinya Yesus, pelayanan Yesus. Nah, Yudas saja yang sangat dekat dengan Yesus dapat berkhianat. Bagaimana dengan kita? Ini hanya menjadi sebuah sela atau introduksi saja, atau intermezzo saja. Nah, pertanyaan besarnya, apakah menjadi seorang pengkhianat itu tiba-tiba, ujuk-ujuk? Apakah juga pengkhianatan itu adalah suatu bakat, adalah suatu talenta atau karunia? Jelas-jelas jawabannya tidak. Pastilah berproses waktu dan kesempatan. Nah, salah satu tipikal Yudas Iskariot sang pengkhianat itu adalah orang yang tamak. Nah, tamak sama dengan materialistis dan serakah. Masih ingat kisah di Betania pada waktu Yesus berada di rumah Lazarus, Maria dan Marta. Bagaimana komentar Yudas Iskariot dalam Yohanes 12 ayat 5 dan 6 ketika melihat Maria menyambut Yesus dengan meminyaki kaki Yesus dengan setengah kati minyak narwastu yang mahal. Kemudian di sana Yudas berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Yudas berkata seperti itu, seolah-olah dia orang yang memperhatikan orang miskin. Seolah-olah dia seorang yang rohaniawan, seorang yang bersosial begitu ya. Tetapi sesungguhnya tidak, saudara. Ya, sesungguhnya dia adalah orang yang tidak demikian. Dia tidak memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang yang tamak, yang suka mencuri uang kas yang dipegangnya. Yohanes 12 ayat 6 membenarkan itu. Nah, saudara, orang yang tamak akan lebih mencintai uang daripada Tuhan. Ia akan menganggap uang adalah Tuhannya, bahkan segalanya. Sehingga ia akan menghalalkan segala cara. Dia akan membenarkan apapun untuk mendapatkan uang. Orang seperti ini memiliki cara pandang bahwa dalam mengiring dan melayani Tuhan, apa yang saya bisa dapatkan sebanyak-banyaknya dari Tuhan. Dari pelayanan, dari gereja, dari sosial, dan lain sebagainya. Bukan apa yang saya bisa berikan sebaik-baiknya atau sebesar-besarnya untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Nah, itulah sesungguhnya yang membedakan dia dengan Maria, perempuan yang menyeka kaki Yesus. Orang seperti Yudas ini tentunya akan gampang dan membenarkan segala cara untuk memenuhi maksud dan kepentingannya. Meskipun termasuk dia harus menjual Yesus yang adalah guru dan Tuhan pun dapat dia lakukan. Bahkan dengan teganya dan tanpa merasa berdosa sedikit pun. Firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Lukas 12 ayat 34. Karena itu, saudara, supaya kita tidak terjebak dan masuk dalam perangkap ketamakan ini, maka mari pertama, jangan menjadi hamba uang. Karena akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Dan oleh karena itulah, manusia ya hidup dalam berbagai-bagai duka. 1 Timotius 6 ayat 10. Yang kedua, mari kita belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Mencukupkan diri
dalam apapun juga. Ya, kalau di dalam kitab Filipi 4:13, Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Apakah itu kelaparan, apakah itu kekenyangan, apakah itu kekurangan, apakah itu kelimpahan. Dia dapat menanggungnya. Dan yang ketiga, mari mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kehidupan kita. Kiranya dijauhkanlah dari hidup kita sifat ketamakan seperti Yudas Iskariot. Tuhan memberkati. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu. Mohon kami Tuhan pimpin, Tuhan tolong oleh Roh Kudus agar terhindar dari sifat tamak yang menghalalkan segala apapun untuk tujuan-tujuan yang menyesatkan. Kami berdoa memohon belas kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas, jauhilah ketamakan. Shalom.